Shalom dan selamat pagi bagi sahabat dan semua pemirsa. Jumpa lagi bersama saya hambanya Mazmur Marbun di program Sarapan Rohani. Tema kita hari ini berkat orang jujur. Karena kalau kita mau jujur mengakui hari-hari ini kita hidup di lingkungan yang kurang jujur, di kota, di bangsa yang kurang jujur. Karena agak sulit mencari orang-orang jujur saat ini di kolong langit ini. Tetapi Tuhan berkehendak bagi umatnya, bagi gerejanya, untuk kita berbeda, tidak menjadi sama dengan mereka yang lain di bibir, lain di hati. Karena itu ciri-ciri orang yang tidak jujur. Dia bisa memanfaatkan segala keadaan untuk mendapatkan hasil. Corona pun dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Bantuan langsung tunai pun dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Pihak-pihak rumah sakit pun memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan pemerintah daerah dan aparat juga mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Itu semua model-model ketidakjujuran yang kita jumpai mungkin tiap hari di lingkungan di mana kita tinggal. Kita mau belajar bersama dari Raja Salomo yang telah menuangkan di kitab Amsal tentang orang-orang jujur seperti apa dan apa berkat yang mereka terima dari Tuhan. Ada beberapa ayat yang saya akan bacakan semuanya. Satu persatu saya akan bacakan buat sahabatku dan pemirsa sekalian. Mulai dari Amsal pasal 2 ayat 21. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelala yang akan tetap tinggal di situ. Mendiami tanah itu artinya tidak terusir, tidak tergusur, tidak mati, tapi hidup sehat, terpelihara. Makanya dia bisa diam, tinggal, berdomisili. Kira-kira itu artinya. Amsal 3 ayatnya yang ke-32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Jadi orang yang sesat itu jalannya, yang memanfaatkan segala situasi untuk mendapatkan untung, itu sesat, itu kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Jadi Tuhan bergaul erat dengan orang-orang yang jujur. Tapi orang-orang yang munafik, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, kelakuan mereka itu merupakan sebuah kejijikan bagi Tuhan. Jadi mari kita jujur, karena Tuhan bergaul erat dengan orang-orang yang hidupnya jujur. Dari pasal yang 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi pengkhianat itu dirusak oleh kecurangannya. Artinya apa yang dia tabur itu akan dia tuai tepat pada waktunya, tinggal tunggu saja. Tapi dikatakan orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Sikap hatinya yang baik, yang murni, itu yang menuntun jalan-jalannya. Ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Berkat orang jujur, jadi seorang pejabat, seorang penguasa, seorang aparat, kalau dia jujur,
kotanya akan maju berkembang. Tapi kalau orang fasik yang suka bohong, mulutnya bocor, banyak cakap, tapi semua retorika, semua janji palsu, maka kota itu akan runtuh dengan kata-katanya yang banyak itu. Dari pasalnya yang ke-14 ayat 11, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Jadi banyak orang berkata orang jujur itu miskin, orang jujur itu gak bisa kaya. Kenapa? Karena makan dari gaji. Berapa sih gaji? Tapi kalau kita neko-neko, kita korupsi, kita KKN, kita akan kaya, cepat kaya. Kita buat segala macam cara, kita bisa kaya. Tapi Alkitab berkata, rumah orang fasik akan musnah. Musnah itu yang tadi makan api, uangnya dimakan belalang pelompat dan segala macam. Itu urusan Tuhan dengan orang itu. Tetapi kemah orang jujur akan mekar. Kemahnya mekar, artinya bertambah-tambah. Seperti lagu pujian itu, kiranya engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. Kira-kira begitu, mekar kemahnya, tempat kediamannya. Kediaman siapa? Kediaman orang jujur. Itulah berkat orang jujur. Pasal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Ini seperti suap. Dia mau nyuap Tuhan padahal kelakuannya kurang ajar. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Dan saudara, berkat orang jujur itu doanya dikenan Tuhan, didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Jadi betapa besar berkat bagi orang-orang yang hidupnya jujur. Mari kita hidup jujur hari ini. Pasal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Jadi kalau kita jaga jalan kita, tidak jalan ke jalan dosa, jalan kebusukan, jalan kemunafikan, kita sedang memelihara nyawa kita. Karena menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Menjauhi kejahatan, tidak mau korupsi, tidak mau bohong, tidak mau mencuri, tidak mau ngambil hak orang. Itu namanya menjauhi kejahatan. Dan itu dikerjakan oleh orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena mereka sadar, orang jujur sadar bahwa dari Tuhanlah datangnya berkat. Bukan dari cara-cara yang tidak rohani. Pasalnya yang ke-21 ayat 8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Jadi jalan si penipu itu berliku-liku, ribet, kayak benang kusut. Kenapa? Karena di otaknya bagaimana supaya aku beruntung, bagaimana supaya aku dapat komisi, gitu loh. Tapi jalan orang jujur itu lurus, yang simpel-simpel aja lah. Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Tapi kalau orang yang fasik itu, kalau bisa dipersulit, jangan dipermudah. Kira-kira begitu, kebalikannya. Masih di pasal 21 ayat 29. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Orang fasik itu bermuka tebal, nggak tahu malu. Sudah korupsi, sudah nyolong, disorot di TV, masih bisa ketawa, bisa senyum. Wajah-wajah tanpa dosa, wajah-wajah yang senang duit, begitu. Tapi firman Tuhan bilang, orang jujur mengatur jalannya. Artinya bukan mengatur jaim, bukan mengatur jalannya seperti pengantin yang sedang berjalan ke pelaminan, tapi mengatur jalannya untuk tidak berjalan ke jalan kesesatan, untuk tidak berjalan ke jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Dia mengatur jalannya, dia manage kehidupannya. Jalan itu artinya aktivitas setiap hari, kerja setiap hari. Betul-betul diatur, diperhatikan, dikelola dengan baik, supaya jalan kita nggak menyimpang ke jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan itulah jalan orang jujur. Jalan dalam kebenaran, jalan dalam takut Tuhan,
jalan dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Biar kita semua, saudara dan sahabatku semua yang menonton dan mendengar program ini, kita berubah hari ini untuk menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa pagi ini, Roh-Mu yang kudus berkuasa atas kami, menolong kami, menguatkan kami, untuk jalan hidup kami tidak menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan. Aktivitas kami tidak mempermalukan Tuhan. Perilaku kami tidak mempermalukan nama Tuhan. Biar hidup kami sepadan dengan kebenaran Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.